Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini saya mau promo begonia ya, untuk harganya masih sama ya, di harga 15 ribuan. Nah, untuk yang baru pertama berlangganan atau baru pertama order, itu pastikan teman-teman sudah punya jenisnya yang diminati, di screenshot atau bisa juga dicatat di buku untuk ID-nya, ukurannya, dan harganya sudah tertera ya. Untuk pengirimannya masih sama dari Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, nanti untuk teman-teman yang baru pemula atau baru pertama kali order di RA Plan, nanti jika tidak menyebutkan jenis-jenisnya atau tidak menyebutkan ID-nya dan tidak juga menyertakan alamat, mohon maaf tidak direspon ya. Seperti itu. Untuk ganjanya sekarang ready lagi ya, untuk jenis ganjanya, untuk ukurannya masih anakan seperti ini. Ganja ya, ganjanya yang pink, ready-nya ganja yang pink masih sama ya untuk ukurannya, karena berhubung untuk ukurannya itu tidak sama rata. Jadi saya sebutkan di sini kurang lebih. Jadi di sini nanti terteranya untuk ukuran, harga masih sama, dan juga jenisnya nanti saya tuliskan ya. Jadi untuk teman-teman yang nonton video saya nggak hanya nontonin video promonya, tapi nanti juga untuk teman-teman yang masih pemula tahu jenis-jenisnya ya, meskipun belum order, meskipun belum beli, tahu atau hafal ID-ID-nya ya. Nah, terus boleh juga di screenshot dulu, boleh disimpan di galeri ya. Suatu saat nanti teman-teman mau order tinggal pilih jenisnya. Ini tadi ganja di ukuran kurang lebih seperti ini yang pink ya. Lanjut ini untuk jenis yang klasik, jenis lama ya, tapi meskipun jenis lama ini bagus. Ini ID-nya keong hijau klasik. Nah, ini kurang lebih kalau dijauhkan seperti ini ukurannya setelapak tangan ini ya untuk polybag-nya, karena ini di zoom, jadi saya lebih fokus ke corak dan bentuknya ya. Kalau untuk ukurannya bisa teman-teman kira-kira ya, ini telapak tangan saya dan ini tanamannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti jangan ada lagi yang ngomong, Kak, sampainya di rumah ternyata ukurannya kecil. Ini saya jualnya ukuran yang remajaan ya. Ukuran remajaan, bukan ukuran dewasa. Ini untuk keong klasiknya di ukuran kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti di rumah teman-teman bisa buang daun-daun tuanya supaya nanti fokus ke daun-daun mudanya, biar bisa cepat besar dan cepat lebar. Keong hijau klasik. Untuk yang ini tapak dewa ya, tapak dewa. Sekali lagi ya teman-teman, setiap video saya pasti kasih penjelasan ya untuk karakter, untuk corak, untuk ukuran, supaya nanti teman-teman bisa paham. Untuk teman-teman juga tidak terlalu banyak pertanyaan yang mengulang ya, atau pertanyaannya itu-itu saja ya. Ini ID-nya tapak dewa. Jadi saya usahakan, kenapa selalu saya tuliskan, kenapa saya juga selalu sebutkan ID-nya masing-masing, supaya nanti teman-teman bisa belajar ya. Jadi bisa tahu ID-nya meskipun belum beli, atau teman-teman di rumah punya ada beberapa jenis nggak tahu ID-nya. Harapannya setelah nonton video saya nanti jadi tahu. Ini tapak dewa ya teman-teman. Oke, tapak dewa lanjut ya. Kalau yang tapak dewa ini pink, ini juga sama ya, pink-pink semu merah gitu. Kalau penempatannya cocok atau penempatannya pas, nanti akan menor banget. Ini ID-nya super red ya, atau red super.
Oke, langsung ya teman-teman, sebenarnya penjelasannya itu untuk setiap karakter, ketebalan daun, dan corak itu sebenarnya udah sering ya. Biar durasinya nggak terlalu panjang, jadi ini saya tunjukinnya per jenisnya aja ya, per jenis dan kisaran di ukurannya dan ID-nya. Ini ID Super Red. Untuk teman-teman yang mau order masih sama format ordernya, di screenshot bisa, disebutkan ID-nya juga bisa, kirimkan ke nomor WA yang ada di judul video. Lalu ini Erythropila ya, Erythropila. Nah, kemarin gagal fokus ya. Ada teman-teman yang tanya, Kak, dulu itu Kakak udah pernah nyebutin katanya ID-nya. Iya, ini dulu pernah saya sebutkan ID-nya. Ini ID-nya Erythropila, banyak yang nyebutnya begonia kerupuk ya. Karena ini polos, ini mirip-mirip dengan red carpet, tapi untuk teksturnya tidak berbulu seperti red carpet ya. Nah, ini Erythropila, bisa juga nyebutnya kerupuk ya. Lanjut di masih yang jenis merah-merah ya, ini red chili di ukuran kurang lebih seperti ini. Ini sudah banyak cabangnya ya, sudah banyak tunasnya. Untuk warnanya juga menor. Kalau untuk di daerah panas banget, usahakan double paranet ya, supaya nanti warnanya tidak hilang. Dan harus rutin juga untuk NPK-nya, paling tidak 2 minggu sekali ya. Red chili di ukuran kurang lebih seperti ini. Ini semuanya masih kondisi dalam polybag ya, nggak pakai pot. Nanti untuk teman-teman yang order nanti bisa menggunakan polybagnya, bisa juga copot polybag yang menyesuaikan permintaan teman-teman. Red chili di ukuran kurang lebih seperti ini. Ini masih red juga ya, merah-merah. Ini red matahari. Nah, ini ya, kalau dekat ya pakai kamera belakang seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lebih fokus ke tanamannya, nggak usah fokus ke saya ya. Nah, ini ya. Tapi ada-ada aja ya permintaan teman-teman ini. Kadang nanya kenapa nggak sama orangnya, jadi biar ada pembanding. Tapi kadang juga kenapa nggak fokus ke tanamannya. Jadi ini untuk kali ini saya fokus saja ke tanamannya, fokus ke corak-corak yang teman-teman inginkan. Ini red matahari mungkin karena mirip-mirip dengan matahari ya, serat-serat daunnya. Ini di ukuran kurang lebih seperti ini, daunnya juga mulus ya, daun mulus. Dan ini tipe daun yang memang tidak bisa besar ya teman-teman, tidak bisa besar. Red matahari. Lanjut masih yang corak pink-pink, ini pink legacy untuk ukuran kurang lebih seperti ini, dan ini juga sudah ada cabang ya. Sudah ada cabang, dan saya usahakan untuk teman-teman yang order itu biasanya kalau saya buat video seperti ini itu ukurannya saya pilihkan yang sedang ya. Jadi pas mau kirim, kalau teman-teman order saya usahakan pilihnya yang agak besaran ya. Kecuali memang stoknya tinggal sedikit, teman-teman ordernya itu belakangan, nanti dapatnya kecil ya. Makanya teman-teman yang mau order usahakan ketika videonya itu sudah tayang, langsung cepat-cepat ya. Pink Legacy di ukuran kurang lebih seperti ini. Terus Red Elegan ini sesuai dengan namanya, saking elegannya. Ini enggak bisa besar ya teman-teman, kecil dia, mungil untuk jenis daunnya. Tapi karakter atau coraknya itu bagus banget ya teman-teman. Untuk pinggirnya, untuk tengahnya itu warnanya hitam pekat ya. Nah, Red Elegan ini beda dengan yang jenis-jenis lain. Ini kecil aja ya seperti ini. Jadi teman-teman yang mau order jenis ini usahakan dalam satu pot, kalau pengen cepat besar, pengen cepat bagus, rimbun, belinya 2 atau 3, jadi bisa di grouping ya, atau digabung dalam satu pot.
Lanjut, masih sama juga, pink-pink. Ini ada yang nyebutnya pelangi, ada juga yang nyebutnya pancawarna, macam-macam ya. Ini ID-nya cara cas atau pelangi di ukuran kurang lebih seperti ini. Ini belum ada anakan atau belum ada cabangnya, tapi daunnya sudah mulai lebar ya. Ini masih sama pink juga, tapi ini tipe daunnya yang lancip-lancip, kecil, memanjang ya. Seperti ini sesuai dengan sebutan banyak teman-teman yang nyebutnya daun bambu ya. Jenis begonia daun bambu. Ini ID-nya satinjes, boleh juga nyebutnya begonia bambu. Warnanya pink dan untuk karakter atau tipe batangnya itu dia beranak ya, samping seperti ini tegak. Nah, ini dalam satu polybagnya itu satu pohon tapi sudah ada beberapa cabang atau anakan. Ini satinjes. Untuk yang ini list coklat ya teman-teman, list coklat sesuai dengan ID-nya, list coklat. Pinggiran daunnya itu berwarna coklat dan sedikit agak curly ya, sedikit berkarakter curly. Nah ini ya, untuk begonia itu nggak harus dipendam banget ya, atau tidak harus dikubur sampai ke batang. Jadi dia hanya nempel saja ke media seperti ini supaya nanti batangnya nggak busuk ya. Nah teman-teman, kalau terima paketan yang seperti ini nih, yang goyang-goyang seperti ini, nanti tanam di rumah nih, saya tunjukin ya, saya zoom. Nanti pendam atau kubur pakai tanahnya itu atau medianya itu di kisaran sini ya, jangan sampai ke pucuk ya. Nah ini teman-teman bisa langsung tambahkan media tanam. Oh iya ya teman-teman, untuk teman-teman yang mau isinya banyak 1 kilo, usahakan nanti mintanya packing hanya media kisaran akar ya. Teman-teman bisa tonton video saya di sebelumnya, itu packing ya, packing antara full media dengan media kisaran akar, sama aja kayak packing calathea ya. List coklatnya di kisaran kurang lebih seperti ini ya. Lanjut ke es krim ya. Alhamdulillah untuk es krimnya, kalau biasanya itu saya jualnya di 3-4 daun lebar, tapi kali ini di dalam satu polybagnya itu ada beberapa cabang ya. Ada yang 2, ada yang 3. Untuk coraknya meskipun masih kecil sudah lumayan cetar atau bagus. Untuk ukuran kurang lebih seperti ini. Ini posisinya saya zoom ya, ini telapak tangan saya. Ini tanamannya, kalau dijauhkan ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini kalau dijauhkan, ini kondisinya dekat dengan kamera karena saya lebih ke fokus ke corak daun dan kesehatan daun atau pucuknya. Ini banyak yang nyebutnya es krim. Untuk ID-nya, ilmiahnya seperti biasa ya, nanti kalau ingat saya tuliskan, kalau tidak bisa pakai nama pasarnya aja ya, es krim. Lalu ada draglomi ya, draglomi ini jenis yang semi batang, jadi dia karakternya itu berbatang keras seperti ini, tapi tidak bisa setinggi polkadot ya. Kalau polkadot itu bisa tinggi-tinggi banget, kalau yang ini dia meskipun berkarakternya batang keras seperti ini, tapi tidak tinggi. Ya paling 2 jengkal itu udah termasuk, udah paling tinggi banget ya. Ini draglomi kurang lebih di ukuran seperti ini. Ini juga sama tipe semi batang ya teman-teman. Ini ID-nya listada, ada juga yang nyebutnya kelelawar ya. Nah untuk listnya daunnya itu tengah-tengah seperti ini, jadi untuk urat daunnya itu tidak semburat kayak yang lain atau tidak abstrak ya. Jadi dia untuk coraknya itu fokus ke tengah seperti ini. Nah ini sama kayak red carpet ya, berbulu.
Ini ID-nya Listada, untuk jenis daunnya itu lancip ya. Listada. Nah, ini untuk mini pixinya masih ready lagi ya. Untuk mini pixie ini seperti biasa, penjelasannya nggak beda dengan yang sebelum-sebelumnya, itu daun tebal, daun kokoh, daun kaku, stangnya stang pendek ya. Ini tidak mudah kering atau tidak mudah busuk. Untuk jenis yang ini cocok juga di daerah yang panas. Tapi tetap ya teman-teman, cocok di daerah panas bukan berarti teman-teman jemur di sinar matahari secara langsung ya. Untuk begonia usahakan tetap ada naungannya ya. Tetap ada naungannya untuk begonia, supaya nanti teman-teman nggak capek ngurusnya atau nggak capek perawatannya. Karena kalau kena air hujan itu gampang busuk, kena bercak daun, dan kalau kena sinar matahari langsung juga cepat kering daunnya ya. Mini pixie ya, mini pixie ini mirip-mirip dengan big silver. Big silvernya lagi kosong ya. Boleh langsung japri aja. Untuk jenis-jenis yang lain, kosongnya itu bukan berarti kosong nggak ada banget, tapi hanya ada beberapa ya. Jadi kalau dipromoin takutnya ada sebagian yang nggak dapet, nanti kasihan ya. Langsung aja japri untuk jenis-jenis yang tidak tertera di dalam video saya saat ini. Ini ya, ini Helen Taupel, ada juga yang nyebutnya cakar harimau ya. Untuk jenis daunnya itu dia curly, bergerigi. Untuk pinggiran daunnya dia bisa lebar ya, medium lah ya, daun sedang, bisa medium, atau daunnya itu nggak lebar-lebar banget dan juga nggak kecil-kecil banget. Helen Taupel di ukuran kurang lebih seperti ini. Ada yang keong-keongan ya. Keong-keongan ini ada keong violet ya. Keong violet untuk warnanya seperti ini ya. Dibilang merah marun bukan, dibilang ungu bukan, dibilang pink bukan. Nah, ini ID-nya keong violet ya, tapi jenisnya jenis keong. Nah, seperti ini ya. Nih. Ini salah satu jenis yang tebal juga, kaku daunnya ya, bagus. Ini jenis keong lama ya, jadi udah banyak juga yang nyebutnya salah satu begonia klasik ya, begonia dulu. Ini keong violet ya, untuk ukuran kurang lebih seperti ini. Lanjut keong lagi ya, ini keong tricolor. Oh iya, untuk teman-teman yang masih suka nyebut escargot atau keong, itu sama saja ya teman-teman. Jadi kalau sudah nyebutkan escargot, nanti nggak usah nyebutin keong lagi, karena escargot sama keong tuh sama ya. Sama, jadi terserah teman-temannya, mau escargot boleh, mau keong boleh. Tapi kalau saya berhubung karena memang lidah saya juga lidah kampung, nggak cocok ya bahasa-bahasa Inggris kayak gitu ya. Bukan ribet, tapi memang kayak nggak pantas saja. Jadi lebih mudahnya nyebutnya keong saja ya. Nah, keong tricolor ya, atau keong 3 warna katanya. Nah, ini ya, keong tricolor. Lanjut ke pinky ya, ini bisa menor banget saat suhu atau cuaca sejuk ya. Nah, meskipun sejuk, tapi kalau lagi musim kemarau, untuk yang ini malah kebalikannya ya, kurang sinar dia, menor, terlalu banyak sinar dia paling semu-semu. Tapi tetap tidak bisa merubah ID-nya. Ini ID-nya tetap dari dulu stunning pink atau sexy pink ya. Banyak yang nyebutnya sexy pink. Ini ID-nya stunning pink, untuk ukurannya kurang lebih seperti ini. Ini alhamdulillah sudah mulai keluar pucukan-pucukan baru, dan untuk daun-daunnya meskipun daun lama bagus ya.
bagus mulus, ID stunning pink. Yang ini ada yang nyebutnya beras tumpah, ada juga yang nyebutnya Snow White ya. Ini Snow White versi yang rek-nya ya. Jadi Snow White itu ada yang jenisnya batang, ada juga yang jenisnya rek ya. Jadi sama-sama coraknya seperti ini, tapi ini yang jenis rek-nya. ID-nya Snow White untuk ukuran kurang lebih seperti ini. Ini meskipun masih terbilang remajaan, tapi ini calon rimbunan ya untuk Snow White-nya. Nah, kalau tadi udah ada yang pink-pink, ada yang putih, ada yang silver, ada yang hijau. Nah, yang ini coklat ya. Coklat, dia mirip-mirip dengan list coklat ya. Tapi kalau untuk list coklat itu dia karakter daunnya itu curly ya. Curly. Kalau untuk yang ini dia seperti biasa pada umumnya begonia ya, daun begonia. Ini ID-nya coklat baldu. Keren banget ya. Kalau lihat coklat baldu ini jadi flashback ya teman-teman, sedikit cerita ya. Dulu pernah ketipu ya, bagus ya, lihat-lihat di Google belanja berapa juta itu yang dikirimnya lokalan-lokalan. Nah, maka dari itu dengan adanya promo saya, mudah-mudahan nanti teman-teman yang dulunya pernah ketipu, barangnya tidak sesuai, barangnya yang dipesan beda yang datang, ya mudah-mudahan setelah nonton video saya nanti teman-teman jadi nggak ragu, terus nggak ada trauma gitu. Bisa teman-teman jadikan seperti saya, jadikan untuk pelajaran dan juga pengalaman yang berharga ya teman-teman. Nah, ini coklat baldu bagus banget ya. Coklat baldu bagus banget, apalagi kalau daunnya sudah lebar-lebar atau sudah menor-menor ya. Coklat baldu di ukuran kurang lebih seperti ini. Lanjut lagi di keong-keongan ya. Keong-keongan ini udah lama banget ya kosong. Di minggu yang lalu juga alhamdulillah laris, dan mudah-mudahan untuk saat ini juga laris lagi untuk keongnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, yang memang udah lama banget pengen jenis yang ini. Nah, ini keong silver ya teman-teman, jenis keong silver. Untuk ukurannya memang masih kecil, tapi menurut saya, menurut pengalaman yang sudah-sudah, kalau saya kirim-kirim itu memang jauh lebih baik kirim-kirim untuk jenis yang ini, ukuran yang remajaan-remajaan seperti ini. Soalnya untuk jenis yang ini kalau sudah layu, daunnya atau batangnya itu udah mulai layu, agak sedikit susah untuk tegaknya lagi. Memang harus butuh waktu untuk disungkup beberapa hari ya. Jadi lebih aman untuk stangnya yang masih pendek-pendek seperti ini. Keong silver ya teman-teman. Kalau yang ini imperialis. Nah, imperialis ini ada ya juga yang nyebutnya tapak kucing ya. Nah, sebenarnya ya teman-teman, saya hanya kirim atau foto-fotokan saja. Untuk setiap jenisnya itu bisa ya teman-teman, sesuai dengan permintaan teman-teman ya. Ngapain ribet gitu loh. Kenapa nggak difoto-fotoin aja terus diiklankan? Kadang begini ya teman-teman, sedikit penjelasan. Kalau untuk teman-teman yang biasa lihat katalog, misalkan saya foto ya, foto seperti ini, besok-besoknya stoknya udah beda seperti ini, pasti teman-teman protes. Kenapa tidak sama dengan di foto, atau kenapa tidak sesuai dengan katalog? Padahal katalog itu sejatinya hanya sebagai contoh atau hanya sebagai bahan pajangan gitu loh. Yang dikirim ya tetap tidak sesuai atau tidak sama persis dengan di foto gitu. Kenapa saya beralih dengan cara yang seperti ini? Kenapa ini adalah salah satu alasannya kenapa setiap saya mau promo itu selalu saya videokan stok saya yang baru
supaya nanti sesuai dengan ekspektasi teman-teman, sesuai dengan apa yang saya promokan, sesuai juga dengan ukuran apa yang saya ready gitu ya. Jadi kalau hanya foto nanti saya minta pengertiannya, kalau hanya sekedar foto itu nanti kalau teman-teman datang terima beda dengan di foto, nanti teman-teman kecewa. Nah, segini aja yang saya selalu share-nya itu menyesuaikan dengan stok yang terbaru aja. Kadang teman-teman bilangnya nggak sesuai. Padahal kalau di dalam video seperti ini memang dia kelihatannya besar teman-teman, pas nyampe kelihatannya kecil karena apa, dia beda posisi. Kalau yang pas saya videoin ini posisinya memang dia mekar teman-teman, otomatis akan terlihat besar kalau mekar, tapi kalau pas dikirim dia digulung seperti ini. Jadi butuh 2-3 hari bahkan 1 minggu untuk proses adaptasi nanti bisa mekar kembali atau mekar sempurna seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi kenapa saya nggak mau pakai foto? Karena kadang yang difoto dengan yang dikirim itu sudah beda ya. Terus yang ini saya foto sudah kirim ke yang lain, terus ada lagi yang minat ya. Terus yang kedua, untuk kebun saya itu kenapa saya nggak bisa fotokan satu-satu ketika teman-teman itu order, jauh ya, jauh. Kerjasama petani begonianya dengan saya sebagai penjualnya itu jauh, jadi nggak bisa kayak yang teman-teman pesan Calathea minta fotonya terus bisa langsung dikirim ya. Mudah-mudahan segitu penjelasan saya, mudah-mudahan teman-teman paham ya, dan intinya bisa memaklumi. Ini tadi imperialis ya, imperialis atau tapak kucing. Ini untuk ukurannya kurang lebih seperti ini. Yang ini atau yang di depan teman-teman, yang ini yang saya tunjukin ini regal ya. Kalau banyak dijejerin seperti ini itu bagus. Nah, ini di kurang lebih ukurannya seperti ini. Nih ya, kalau dekat dengan kamera seperti ini, tapi kalau jauh tuh kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh beda banget ya. Ya, yang jelas untuk yang dekat dengan kamera dengan yang jauh itu beda ya. Saya hanya fokus ke supaya nanti teman-teman lebih jeli lagi ya. Maksudnya lebih teliti, lebih fokus ke coraknya saja ya, atau lebih ke kesehatan pohon. Nah, ini ya. Ini ID-nya Regal, ada juga yang nyebutnya Red Pita. Ini mirip-mirip dengan bambu ya teman-teman, daun lancip, daun kecil bisa rimbun ya, tapi tidak bisa besar daunnya. Nah, seperti ini mekar sempurna seperti ini dalam kondisi dalam polybag, dengan di packing seperti ini itu beda ya. Tuh, otomatis kalau setelah di packing itu terlihat kecil. Nanti butuh waktu dulu supaya nanti terlihat lebih besar lagi atau lebih bagus lagi. Ini rek lipstick ya, atau begonia lipstick namanya. Ada lagi ini yang mini-mini atau yang kecil-kecil, ini ID-nya Tiger Cup ya. Tiger Cup, untuk nama lainnya nggak tahu saya, intinya ini Tiger Cup ya. Ada yang juga nyebutnya kerang ya, mirip-mirip kerang. Apapun itu ya namanya, kalau di saya bisa di screenshot jadi nggak salah ya nanti. Kalau di screenshot itu nanti kelebihannya teman-teman nggak salah ID ya. Jadi takutnya nyebutnya ini yang saya kirim ini gitu ya, salah. Ini Tiger Cup ya, bagus banget. Tiger Cup. Mirip-mirip dengan corak Tiger Cup tadi ya. Seperti biasa ini adalah salah satu karya dari Bapak almarhum Greg Hambali. Ini adalah salah satu begonia sultan di masanya. Ukuran seperti ini di harga 200 ribuan, bahkan ada yang 500 ribuan ya. Nah, untuk saat ini teman-teman bisa sama rata ya, bisa dengan harga 15.000 sudah dapat
koleksi begonia sultan. Ini Greg Hambali, kalau nggak salah ini ID-nya itu Flamingo ya, Flamingo, tapi kayaknya belum diresmikan namanya ya, keburu Bapak Greg Hambalinya sekarang itu almarhum ya. Jadi ini lebih tepatnya adalah begonia Greg Hambali ya, untuk ukuran kurang lebih seperti ini. Ini meskipun masih remajaan, daunnya sudah banyak, ini calon rimbun ya. Kurang lebih itu gimana ya cara definisi kurang lebih, rata-rata ya, rata-rata ukuran yang ready seperti ini. Nah ini tadi ya, ini tadi yang mirip-mirip dengan begonia kerupuk yang ID-nya Erythrophylla ya. Ini acetosa ya, acetosa banyak juga yang nyebutnya red carpet. Untuk bagian bawah daunnya warnanya merah cerah seperti ini. Untuk serat daunnya seperti biasa seperti ini ya, berbulu ya, atau blues drew. Untuk ID-nya acetosa ya, banyak juga yang nyebutnya red carpet. Lalu ada stabilo ya. Nah, stabilo ini mirip-mirip dengan marmaduk ya. Tapi kalau marmaduk itu dia ini ya, seperti ini nih. Coklat, ada bercak-bercak coklatnya itu banyak ya. Tapi kalau stabilo ini cenderung ke polos ya. Tapi ini masih tetap ada bercak-bercaknya ya. Ada yang sebagian yang masih bisa mengeluarkan bercak coklatnya seperti induk aslinya. Karena ini stabilo ini adalah salah satu jenis begonia mutasi dari marmaduk ya. Nah ini di ukuran kurang lebih seperti ini. Ini untuk teman-teman yang punya jenis ini dan marmaduk, kalau daunnya itu pada menjuntai jangan kaget, itu bukan layu. Karena memang ini kalau sudah agak besar ini semi menjuntai. Jadi bukan menjuntai tapi dia sedikit menjuntai ya, semi menjuntai. Nah seperti ini. Ini cocok juga dijadikan tanaman hias gantung. Oke lanjut, sekaligus ini yang terakhir ya, atau jenis yang terakhir untuk saat ini. Bukan terakhir promo ya, terakhir jenisnya. Ini ID-nya Red Fanta. Untuk warnanya mirip-mirip dengan seksi marun. Nah seksi marun informasi kosong ya teman-teman. Mohon maaf untuk yang saat ini seksi marunnya nggak kebagian ya. Masih proses dalam perbanyakan. Gimana sih? Dalam proses perbanyakan. Oh ya, dalam proses perbanyakan, kebalik-balik ya. Nah oke, ini yang ini Red Fanta untuk ukuran kurang lebih seperti ini. Udah mulus, sudah menor ya teman-teman ini. Untuk harga sama ya. Kalau untuk yang tanya, Kak, boleh tidak belinya hanya satu saja? Boleh ya. Beli satu saja boleh ya, kalau nggak sayang dengan ongkir. Nah kadang ongkirnya itu bisa mencapai 50 ribuan, masa belinya hanya satu gitu ya. Jadi tinggal menyesuaikan. Tapi untuk pertanyaan yang boleh atau tidaknya, itu boleh ya, hanya beli dengan satu. Oke teman-teman, segitu dulu untuk promo saya hari ini. Semoga teman-teman suka. Sekali lagi untuk teman-teman yang order, bisa di screenshot bagian mana yang teman-teman minati. Bisa juga hanya dengan menyebutkan ID ya teman-teman. Untuk daerah Pulau Jawa, Jawa Barat dan Jawa Timur, untuk ongkir full media maksimal 10 kilo itu di 42.500, tapi se-Jawa Tengah ongkir 35.000. Bisa muat di kisaran 14 pohon ya, atau 14 polybag. Kalau untuk yang untuk packing kisaran akar itu menyesuaikan di setiap daerah ya untuk ongkirnya. Oke, lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam satu hobi, salam bercocok tanam.